balik setiap tarikan benang, ada ritme yang sudah dihafal tubuh, bahkan sebelum kata-kata diajarkan. Gerakan kaki, tangan, dan alat tenun bukan sesuatu yang dipelajari lewat buku. Ia tumbuh dari pengulangan, dari melihat, dari menemani ibu atau nenek menenun sejak kecil. Bagi banyak perempuan di Sukarare, menenun bukan keputusan yang diambil suatu hari. Ia adalah proses yang mengalir, perlahan, menjadi bagian dari keseharian. Di ruang-ruang sederhana inilah pengetahuan bekerja dengan caranya sendiri. Tanpa kelas, tanpa kurikulum, tapi bertahan lintas generasi. Dari suara kayu yang saling bergesekan inilah lahir bukan hanya kain, tapi juga pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di desa Sukarare, menenun bukan sekedar keterampilan. Ia adalah bahasa ibu yang diturunkan diam-diam dari generasi ke generasi. Tenun di Lombok bukan sekedar kain. Ia adalah arsip hidup yang ditulis dengan benang, menyimpan doa, kesabaran, dan filosofi. Halo, permisi Ibu. Ya, Saya mau tanya-tanya boleh nggak? boleh. Sambil nih saya mau melihat Ibu menenun apa sih Bu? Ya, tenun ini namanya tenun songket. Oh, tenun songket. Motifnya apa nih Bu? Motifnya burung keker. Burung keker. Ya, Ini membutuhkan waktu berapa lama Bu sampai jadi? 1 bulan. 1 bulan. Ya, Panjang ya Bu estimasi Iya. waktunya ya? iya. Oh gitu. Nah, tingkat kesulitannya seperti apa sih Bu? Dari sini Bu, dari enggak, Mbak, dari bambu kecil ini. Kalau banyak bambu kecil seperti ini, semakin ruwet. Oh gitu. Tapi Ibu sendiri menenun dari umur berapa? Dari umur 10 tahun. 10 tahun dari kecil. Iya, Nah, anak Ibu menenun juga nggak? iya. Oh, kira-kira generasi sekarang itu bisa nggak sih Bu menenun dari usia dini? Iya. Kalau di sini Bu, paling kecil umur berapa bisa menenun? Kalau sekarang ada yang umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Oh, emang dari ketika dia kecil sampai dengan remaja Iya. gitu ya Bu ya? Harus itu, Harus ya? wajib. Wajib. Kalau nggak bisa nenun, nggak boleh, nggak dikasih nikah Oh gitu. sama orang tua. Oh gitu. Gitu. Wow. Kalau gitu nih saya sambil melihatnya juga ya Bu. Nanti saya juga mau explore yang lain. Bu, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Allah. Dah Ibu. Iya, iya, iya. Wah, bagus banget semua tenun yang ada di sini. Suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Halo Pak. Perkenalkan saya Mbak, saya Haji Samanjuli, Kepala Desa Sukarare. Oh, saya Rada Pak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Hari ini kayaknya saya sedang beruntung deh. Alhamdulillah Karena bisa hari ini kita kan ketemu saya Mbak. lagi eksplor Pak di Iya, Desa iya. Sukarara. Terus banyak sekali nih pertanyaan di kepala saya tentang Desa Sukarara Iya. karena dikenal sebagai desa tenun. Itu benar atau enggak nih Pak? Benar sekali itu Mbak. Betul. Benar bahwa Sukarare itu adalah desa tenun. Wow, sejak kapan Pak? Kalau kita akan melihat dari sejak kapan Sukarare ini dikatakan sebagai desa tenun, menurut informasi dari nenek leluhur kami itu dari Iya. semenjak beradanya Sukarare itu sendiri. Oh, Iya. gitu. Dari tahun 1775 ini Sukarare sudah produksi yang namanya tenun. Oke, tapi untuk proses pembuatan tenun, apakah semuanya laki-laki atau semuanya perempuan atau hanya perempuan saja?
Kalau yang dikenal sebagai penenun itu adalah kaum perempuan kita. Hampir semua. Ada juga sih yang laki, cuman tidak banyak. Hanya beberapa orang gitu yang untuk laki-laki. Lebih banyak kepada perempuan kita. Oh gitu, Ya. wow, obrolannya semakin menarik nih Pak. Kalau gitu saya boleh nggak sih Pak ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, tapi kayaknya enak duduk di bawah saung gitu ya Pak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh, Ya kita ke situ ya Pak ya. Mari. Tapi saya nanya-nanya terus nggak apa-apa Ya, 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 Pak? enggak apa-apa. Baiknya. Berarti kesimpulannya rata-rata perempuan ya Pak yang lebih sering dan lebih banyak menenun di sini. Rata-rata perempuan. Tapi yang sejak menenun. umur berapa sih Pak? Kalau untuk yang mulai mereka itu semenjak akil balik ya, di umur 15. Ya. Tapi kalau masalah pengetahuannya dari semenjak kecil dia sudah melihat para ibu-ibunya menenun gitu. Oh gitu, jadi udah mulai coba-coba gitu ya? Sehingga ketika akan diajarin tidak terlalu sulit lah pada saat umur yang agak mau menganjak dewasa gitu ya. Oh gitu, tapi ada nggak Pak yang termuda ini kira-kira umur berapa? Di umur 7 tahun, 8 tahun sudah ada. Iya, 7 tahun sudah ada yang bisa menenun untuk anak-anak hebat kita. sekali. Ya, dari semenjak dia mulai masuk SD sudah ada yang belajar juga sama ibunya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau lagi kita mau belajar menenun, tentunya apalagi Iya. untuk pemula ya, yang paling sulit diajarkan tuh prosesnya seperti apa sih Pak? Nah, kalau masalah kegiatan menenun ini yang paling sulit ada namanya bergun. 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 Apa tuh artinya? Bergun itu dalam hal untuk pembuatan motif. Oh motif, Iya, motif. kayak bulan. Ya, gitu-gitu bulan, ya? keker itu menentukan pola gitu. Oke. Itulah kegiatan menenun yang kayaknya paling sulit. Tapi di setiap motif, apakah memiliki makna atau filosofi tersendiri Pak? Ya, ada makna-makna tersendiri di situ. Mhm. Kayak motif subhanallah gitu. Dan itu merupakan motif pertama tenun kami yang menurut orang-orang tua kami itu adalah motif yang paling sulit pada saat itu gitu ya. Apa yang buat sulit Pak? Sehingga dari segi pembuatan dari motif itu sendiri maupun penenunannya, sehingga pada saat zaman dulu kalau menenun di tempat seperti ini dia memakai tirai gitu ya, tidak boleh orang-orang melihat gitu ya. Jadi harus Pakai tirai, fokus. ya, fokus Oh, oke. tentang ekspresi jiwanya di situ pada saat menenun, dan kesabaran itu harus luar biasa lah. Jadi kalau orang yang nggak bisa sabar kayak nggak usah. Ya, oh gitu. Tapi kan dibutuhkan ketelitian, Ketelitian, kesabaran, itu kemudian yang beberapa utama. hal-hal dan faktor-faktor Ya. lainnya. Bagaimana cara meneruskan dari generasi ke generasi selanjutnya gitu Pak? Inilah yang kita upayakan terus dengan peninggalan daripada budaya yang dari nenek leluhur kami ini. Kami upayakan terus supaya anak-anak kami itu betul-betul cinta kepada peninggalan leluhur kita ini, dengan berupaya maksimal kepada anak-anak kita memberikan edukasi, pemahaman terhadap peninggalan leluhur kita itu sendiri. Dan menenun ini merupakan budaya yang terus-menerus dari semenjak adanya Sukerari ini sampai dengan saat ini. Nah, sehingga dalam hal pelestarian ini, terutama untuk anak-anak perempuan kami itu, di dalam adat kami itu, bagi anak-anak perempuan yang belum bisa menenun itu dilarang keras untuk melangsungkan pernikahan. Dilarang keras itu. Tapi tunggu dulu Pak, apakah kalau mereka tidak mau akan diberikan sanksi? Terkait dengan itu semua, dari kebijakan-kebijakan leluhur kita yang dulu itu merupakan sebuah syarat gitu ya. Namun dengan adanya pergeseran modernisasi, perkembangan zaman yang sekarang ini kan anak-anak kita banyak yang sudah sekolah sekarang ya. Nah, mungkin itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di situ tentang keberlangsungan tenun itu sendiri. Dan tetapi upaya itu tetap selalu kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita demi melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Baik. Tapi untuk menjaga keaslian, mulai dari motifnya, mulai dari alat-alatnya, mulai dari semua hal deh Pak, itu bagaimana keasliannya tuh? Nah,
terhadap keaslian yang kami miliki memang sesungguhnya ya, karena di luar Sukurare ini juga ada tenun-tenun yang berkembang di desa-desa lain. Tetapi dalam hal ini kami melihat daripada hasil masyarakat kami yang ada di Sukurare dengan yang di lain-lain itu jauh beda kayaknya di situ. Oh, gitu, Terutama sekali dari segi kualitas dan motif. Nah, motif itu sangat akan mempengaruhi juga bahwa bisa diketahui kalau dilihat itu keker bah, itu pasti produknya Sukurare. Kalau ada Subanale itu Sukurare. Oh, berarti ya. ada motif-motif khusus ya? Ya, motif-motif khusus yang ada di kita itu. Kalau kami tidak keliru hampir 50-an motif itu ada di kami. Wow, banyak 50-an, sekali. iya. Itu tergantung pada kebutuhan konsumen kayaknya nanti ya. Kalau ada konsumen kita yang menginginkan sebuah motif seperti ini misalnya dibawa ke sini, insya Allah kalau akan dibuatkan, insya Allah nanti itu jadi seperti apa yang mereka harapkan. Oke. Tapi kan Pak, untuk menjaga sesuatu yang original, sesuatu yang asli itu kan butuh kerja keras yang luar biasa. Ya. Tapi di sisi lain, apakah motif-motif tersebut bisa dimodernisasikan gitu loh Pak? Boleh atau tidak? Saya rasa boleh semua gitu. Kalau boleh, masalah motif itu sendiri seperti yang saya katakan tadi tergantung kepada permintaan konsumen nantinya ya. Sehingga nanti motif itu akan terbentuk pada saat motif itu sudah jadi, sehingga dialah yang nantinya yang akan menentukan nama ya dari sebuah motif itu sendiri. Ketika ada sebuah permintaan yang mungkin dia bawa dari rumah sendiri, mungkin yang membutuhkan itu ya, pas jadi, nah bisa kita buat nama pada saat karya baru itulah. Oke, untuk adatnya sendiri nih Pak, apakah ketika di setiap ada acara, kemudian atau ada ritual khusus, mereka harus menggunakan baju-baju tertentu gitu? Memang pada awalnya itu bahwa kain songket ini khususnya adalah untuk pakaian adat prosesi pada saat perkawinan yang sesungguhnya yang pada awal mulanya gitu kan. Kemudian pada saat adanya kematian itu juga ada simbol-simbol tersendiri yang kita gunakan pada saat seperti kalau kematian biasanya kita menggunakan waktu istilahnya bebat ya untuk di pinggang kita itu ya biasanya menggunakan kain komak ya. Kain komak istilahnya, tenun yang kain komak istilah motifnya itu yang lebih banyak kita gunakan pada saat itu. Nah pada saat nanti ada perkawinan misalnya selarian, pada saat kawin lari maka si pengantin itu menggunakan namanya tenun itu bintang ya, kain yang sudah itu didesain khusus pada saat selarian gitu, menggunakan kain bintang gitu. Tapi untuk kain-kain tersebut ada nggak sih Pak perbedaannya, misalnya hanya dipergunakan atau boleh dipakai oleh orang-orang tertentu saja gitu? Ada motif-motif tersendiri gitu? Ya sesungguhnya tidak ada yang dikhususkan untuk seseorang, yang jelas kalau sudah dimiliki oleh masyarakat kita boleh pakai semua orang itu. Cuman hanya pada ritual-ritual tertentu lah yang kita menggunakan motif yang berbeda-beda. Misalnya pada saat kita melakukan prosesi adat istiadat perkawinan, yang lebih banyak di situ adalah kain songket subhanalenya yang lebih banyak keluar gitu, digunakan. Dan termasuk motif-motif yang lain gitu ya. Tapi ada perbedaan nggak nih Pak antara pada zaman terdahulu dengan zaman sekarang, tuh bedanya apa sih Pak? Saya rasa berbeda juga gitu kan. Kalau zaman-zaman terdahulu kita di dalam menyongket itu sendiri seperti yang karena sikatnya sangat kemali gitu ya, tidak sembarangan orang menenun gitu kan. Ya dikasih tirai dulu karena itu sesuatu yang sangat sakral menurut orang-orang tua kami. Namun karena sekarang dengan perkembangan zaman jumlah penduduk kami yang terus berkembang sehingga semua orang menenun gitu ya. Kalau dulu memang harus
tertirai tempat seperti Lombung ini, maka ini dikasih tirai semua itu, tidak boleh orang melihat gitu. Iya. Kayak tadi kan saya ketika masuk sudah diajarkan tuh cara menggunakan pakaian apa. adatnya gitu ya. Tapi itu sekarang sudah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Boleh-boleh gitu saja. ya. Itu malah kita menjadi salah satu cerminan untuk melestarikan budaya kita. budaya yang ada. Wow, luar biasa. Tapi Pak, pertanyaan saya adalah challenging-nya itu seperti apa sih Pak? Tingkat kesulitannya di zaman sekarang itu seperti apa sih? Kalau kesulitan saya rasa dari dulu sampai dengan saat ini ya sama-sama saja. Yang tadi terhadap pembuatan motif itu sendiri. Kalau sudah menjadi satu buah kain yang siap disulam itu saya rasa hampir sama semua. Tetapi pada saat pembuatan motif itu yang tempat perbedaannya. Pembuatan motif itu cukup luar biasa berarti ya. ya. Apalagi kalau misalnya ada seseorang yang mau membuat karya baru kan requestnya juga banyak dong tentunya. Dan itu tidak semua bisa itu. Tidak semua bisa. Penenun-penenun kami yang ada di sini itu nanti menerima hal yang sudah jadi, yang sudah dibuatkan motif oleh orang misalnya. Gitu. Nah, yang bisanya mereka adalah ini menenunnya gitu kan. Oh, jadi kayak motifnya digambarkan terlebih dahulu, baru nih. Iya, tinggal dibuat saja. Wah, luar biasa. Oke, ini adalah salah satu cara melestarikan supaya akan tetap lestari. Harapannya, Pak? Harapan kami selaku pemerintah Desa Sukurare, mudah-mudahan ini terus berkembang, terus dilestarikan oleh anak-anak muda kami yang jangan bosan-bosan untuk melestarikan peninggalan budaya leluhur kita ini, sehingga kedepannya ini akan terus berkembang dan akan menjadi ekonomi yang cukup menjanjikan lah untuk masyarakat kami ke depan, sehingga kami berharap kepada pemerintah ya membuka peluang pasar untuk kami. Alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya kain tenun songket ini sudah dijadikan sebagai salah satu seragam daripada ASN kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, yang dipakai satu kali dalam seminggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dukungan pemerintah itu terus kepada kami untuk menggunakan kain tenun songket ini merupakan sebagai ciri khas daripada kami yang berada di suku Sasak itu sendiri. Luar biasa, seru sekali obrolan hari ini. Bapak terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya mendapatkan informasi baru, ilmu baru dan juga wawasan baru tentunya. Nah, tapi Rada masih mau explore, jadi saya boleh ya Pak pergi boleh. Dulu terlebih dahulu. Namun satu hal mungkin apa tuh Pak? Mbak Rara yang perlu diketahui bahwa upaya kami di Desa Sukurare ini untuk menumbuh kembangkan minat daripada anak-anak kami dalam menenun ini, kami mengadakan sebuah kegiatan event event karena tadi itu ya jumlah penenun kami itu hampir 3.000-an ya. Di satu kali dalam setahun itu kami mengadakan event yang namanya Sukurare Begawe Jelo Nyesek. Nah, kita menghadirkan kurang lebih di situ 1.000 orang menenun dalam satu tempat ya, dan waktu yang bersamaan. Nah, sehingga bisa kita bayangkan dengan 1.000 penenun itu menenun dalam satu tempat itu sangat-sangat menjadi antusias daripada anak-anak kami maupun masyarakat kami yang ada di situ untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan event Begawe Jelo Nyesek itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dari 2016 sampai 2025 ini kita selalu mengadakan, hanya pada saat musim Covid itu saja kami jeda. Dan di tahun 2023 itu kami mengikut sertakan penenun kami yang 3.200 itu sebanyak 2.023 orang menenun satu tempat, dan alhamdulillah itu kami dapat memecahkan rekor muri nasional gitu. Penenun terbanyak di Indonesia kayak gitu. Alhamdulillah kami sudah menerima piagam. Setiap tahun tuh ya Pak? Ya, setiap tahun kita adakan. Berarti tahun ini sudah? Tahun ini 2025 sudah di bulan Juli yang kemarin. Oh, untuk tahun depan? Insya Allah di bulan Juli lagi. Oh, kita mantap, luar biasa. Berarti nanti tahun. Mudah-mudahan bisa hadir nanti lah ya, pada saat kita acara event Begawe Nyesek itu. Boleh ya Pak ya, berarti saya ikut-ikutan. Sangat boleh. Kita harapkan juga membawa teman-teman yang lain untuk bisa menyaksikan, membantu mempromosikan keberadaan songket Sukurare. Oke, baik. Kalau gitu saya masih mau ekspor dulu ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas infonya. Sehat selalu Mbak. Ya, Bapak juga sehat selalu ya. Amin. Permisi.
tenun bukan hanya soal benang dan warna. Bagi saya, ia adalah tentang kesabaran, tentang waktu yang tidak bisa dipercepat, dan proses yang tidak bisa dilewati begitu saja. Saat melihat tangan-tangan ini bekerja, saya menyadari bahwa pengetahuan tidak selalu hadir dari buku atau ruang kelas. Di Sukarare, pengetahuan hidup di dalam gerak, di dalam kebiasaan, dan di dalam pengulangan yang setia. Saya belajar bahwa warisan tidak selalu berbentuk benda yang dipajang. Kadang, ia hadir sebagai keterampilan yang terus dipraktikkan, diajarkan, dan dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dari desa ini, saya pulang dengan satu pemahaman sederhana. Selama tangan-tangan itu masih mau belajar dan mengajarkan, tenun Sukarare akan terus hidup. Kalau saya lebih suka main handphone, tapi menenun bisa saya jadikan sebagai alternatif ketika baterai handphone saya sudah habis. Oh, kalau untuk bangga nggak sih, saya lahir dan tinggal di desa wisata. Tentunya saya bangga sekali. Kenapa? Karena di sini saya bisa memperkenalkan adat budaya yang sudah ditinggalkan nenek moyang. Selanjutnya, saya bisa belajar banyak tentang budaya yang ada di desa saya itu sendiri. My name's Mrs. Brown. I'm from England. I'm 74 years old, and this is the first time I've been to Lombok. I've been really impressed by this village because I know nothing before about the Sasak people. Our guide Rudy was excellent. He took the trouble to find our names and remembered them, and he explained in quite a lot of detail about the weaving, the culture, how the young girls must learn when they're young, and how they can only get married when they have this capacity. And then he took us through to the village and explained more things. And we had the chance to dress in the costume and take photographs here at the this building, and he explained what it was. Yeah, it's been a really lovely visit here, and it was completed when we went into the shop where you can see the beautiful products laid out there. So I would recommend anybody to come here. Beberapa hal tidak selesai hanya dengan sekali datang. Saya menyadari Lombok bukan tempat yang bisa dipahami dalam satu kunjungan. Ada cerita yang baru terasa utuh ketika kita kembali. Ketika saya kembali mendengar suara alat tenun, menyusuri taman, dan berdiri di desa-desa yang menjaga ingatan leluhurnya. Perjalanan ini bukan hanya tentang melihat tempat, tapi tentang belajar menahan langkah, mendengar lebih pelan, dan memahami nilai yang hidup di balik tradisi. Dari air, dari rumah, dari benang yang ditenun dengan sabar, saya belajar bahwa warisan tidak selalu ditinggalkan sebagai benda. Kadang ia hadir sebagai cara hidup. Dan mungkin Lombok tidak meminta kita untuk sekedar datang. Ia mengajak kita untuk kembali dengan pemahaman yang berbeda. Desa Sapit, check. Desa Sade, check. Taman Armada, check. Desa Sukarare, check. Tahun depan ke Lombok lagi seru kali ya.